Sebanyak 40 anak menjadi korban pencabulan seorang ketua geng motor di Bengkalis, Riau. Untuk mengetahui lebih jauh terkait kasus ini, kita telah terhubung dengan Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro. Selamat malam Pak Setio, apakah memang Halo, benar selamat malam, Mbak alasan Putri. dari pelaku untuk melakukan kejahatan ini untuk menakut-nakuti korban dengan dalih memberi makan jin? Bisa dijelaskan kembali Pak? Ya, dapat kami jelaskan sebagai klarifikasi awal, sebenarnya istilahnya bukan geng motor, tapi adalah komunitas. Jadi pelaku ini atas nama inisial AA atau sering dipanggil Bang Pen, itu adalah ketua komunitas PMC namanya, Variasi Motor Community. Jadi komunitas variasi motor ini bergabunglah anak-anak muda atau anak-anak di bawah umur, rata-rata pelajar di kelompok ini, dan ini menjadi modus dari pelaku kemudian untuk memaksa para korban untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Laporan kami terima di tanggal 15 September dan dalam waktu 1 hari setelah kita kumpulkan alat bukti yang cukup, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dan dari hasil penyidikan didapatkan fakta-fakta, diantaranya adalah banyaknya rekaman yang kita dapati dari handphone milik tersangka. Dan dari situ kita kembangkan hingga mencapai 40 orang korban dengan rincian 39 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Baik, tadi Pak Setio menyebut bahwa jumlah korban ini 40 anak. Apakah angka tersebut memang dari pengakuan pelaku atau dari pemeriksaan kepolisian? Untuk jumlah 40 itu berdasarkan pengembangan hasil penyidikan sesuai dengan bukti-bukti fakta-fakta kita dapatkan dari rekaman foto dan video milik handphone tersangka dan juga dari hasil interogasi tersangka. Tapi apakah ini artinya ada kemungkinan Pak jumlah korban bertambah? Hingga saat ini penyidik masih mencoba mengembangkan kemungkinan adanya korban-korban yang lain, dan kendala kita memang dari korban-korban yang sudah teridentifikasi ini tidak semuanya mau melapor dan belum semuanya berkenan untuk kita mintakan keterangan, Mbak. Baik, Pak Setio tadi menyebut ada rekaman dan juga ada beberapa tindakan asusila yang dilakukan pelaku terhadap korban. Mungkin bisa dijelaskan Pak, tindakan apa saja yang dilakukan? Ya, para korban ini dibujuk untuk masuk ke dalam rumah tersangka, di mana memang di depan rumah tersangka ini adalah tempat dia melakukan variasi motor-motor anak-anak korban ini, dibujuk masuk ke dalam, kemudian diminta untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, yaitu oral seks, dan kemudian para para korban itu juga diminta untuk meminum sperma dari milik tersangka, dan pun sebaliknya tersangka meminum sperma milik para korban laki-laki ini dengan alasan adalah untuk memberi makan jin karena dia sedang mendalami ilmu hitam, gitu Mbak. Baik, Pak Setio tadi Bapak menyebut bahwa pelaku ini merupakan anggota dari komunitas motor. Sebenarnya komunitas motor ini komunitas apa Pak? Kegiatannya apa dan anggotanya siapa saja? Ya, komunitas motor ini sebenarnya hanya lebih ke variasi sepeda motor saja. Jadi mereka bukan seperti geng motor yang kebut-kebutan di jalan atau melakukan tindak-tindakan yang anarkis, tidak. Tapi mereka lebih kepada variasi motor-motor, anak-anak pelajar, untuk variasi baik warna, cat warna, maupun modifikasi yang lainnya. Sekiranya kegiatannya seperti itu saja, dan komunitas ini bergabung di dalamnya itu anak-anak rata-rata usia pelajar. Nah, dari data itu juga, dari anggota-anggota komunitas itu juga kita kembangkan, dan kemudian kita bisa menentukan ada 40 korban yang dicabuli oleh tersangka. Pak, tadi Bapak menyebut bahwa pelaku melakukan ini atas dasar ilmu hitam, yaitu memberi makan jin. Apakah ini memang pengakuan dari pelaku? Ya, itu pengakuan dari tersangka, tapi tentunya kami akan melakukan pemeriksaan dengan pendampingan dari psikolog untuk mengetahui apakah memang ada kelainan seksual yang dialami oleh tersangka ini. Pun pendampingan psikolog juga kami berikan kepada para korban karena memang semuanya masih di bawah umur. Itu adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada para korban untuk menghilangkan trauma yang dialami. Ya, Pak Setio tadi kan kita berbicara bahwa ini ada satu tersangka. Apakah mungkin ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini? Betul sekali Mbak Puja, ada satu tersangka yang saat ini statusnya masih DPO, masih kita coba mencari tersangka yang satu lagi, dan kebetulan memang tersangka yang satu lagi di bawah umur juga usianya, yang dia kita yakin berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan turut terlibat atau setidaknya membantu tersangka dalam melakukan pencabulan terhadap para korban ini.
Baik, terima kasih Pak Setio untuk informasinya. Semoga kasus ini tidak terjadi lagi dan menjadi peringatan bagi orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Terima kasih Pak Setio Bimo Anggoro, Kapolres Bengkalis Riau, telah bergabung bersama Berita Satu Malam. Selamat malam dan terima kasih.